Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar jarak jauh. Kalian belajar di rumah dan ibu akan mengajar kalian melalui video ini. Semoga melalui video pembelajaran ini kalian bisa memahami materi yang diajarkan ya. Kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan tema Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Perhatikan dengan baik ya. Anak-anak hebat, coba kalian lihat. Apakah kalian memiliki banyak ruangan di rumah kalian? Ya, tentu saja. Ada banyak sekali ruangan yang ada di dalam rumah kita ya. Seperti gambar berikut ini, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan juga halaman rumah. Rumah tempat tinggal kita akan terasa nyaman jika rumah yang kita tempati ini selalu bersih ya. Bagaimana cara menjaga kebersihan sementara ruangan yang ada di tempat tinggal kita atau di rumah kita itu banyak sekali? Anak-anak, untuk menjaga kebersihan rumah tentunya tidak bisa hanya dilakukan seorang diri saja. Oleh sebab itu, kita perlu menciptakan kerjasama untuk menjaga kebersihan rumah. Ada 4 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, semua ruangan yang ada di rumah haruslah dijaga kebersihannya. Oleh sebab itu, poin yang kedua adalah setiap anggota keluarga wajib atau memiliki tanggung jawab ikut menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, rumah memiliki banyak sekali ruangan, seperti yang sudah ibu sebutkan tadi ya. Maka, kita semua sebagai anggota keluarga harus bekerja sama untuk menciptakan kebersihan. Bukan hanya kebersihan ruangannya saja, melainkan perabotan yang ada di setiap ruangan pun juga harus dibersihkan ya. Yang keempat, untuk melaksanakan kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara berbagi tugas. Ruangan yang paling sering digunakan adalah kamar tidur. Ya, kita menggunakan kamar tidur untuk beristirahat. Oleh sebab itu, kamar tidur atau tempat tidur yang kita gunakan haruslah nyaman ya. Maka harus rutin dibersihkan dan dirapikan loh. Kamar tidur yang baik juga harus memiliki ventilasi udara atau jendela. Dan cara bekerja sama untuk membersihkan kamar tidur dapat dilakukan dengan cara setiap bangun tidur harus merapikan bantal, guling, dan selimut. Jangan lupa untuk membersihkan kasur menggunakan penebah ya. Cara berbagi tugasnya adalah, misalnya, jika kalian tahu kakak mengepel kamar tidur, maka bantulah kakak untuk menyapu terlebih dahulu. Selain kamar tidur atau tempat tidur, ruangan yang paling sering digunakan di dalam rumah yaitu kamar mandi. Di kamar mandi tentunya ada keran air, bak mandi, kloset, wastafel, dan juga perabotan lainnya. Ingat ya, kita harus selalu bersihkan kembali kamar mandi setelah kita selesai menggunakannya. Bak mandi, kloset, wastafel haruslah secara rutin dibersihkan supaya nyaman saat digunakan. Lalu bagaimana cara bekerja sama untuk membersihkan kamar mandi ya? Salah satu contohnya, jika ayah menyikat lantai kamar mandi, maka bantulah ayah untuk menguras bak mandi. Jangan lupa untuk membersihkan busa-busa sabun yang seringkali tertinggal di keran air. Itulah contoh untuk berbagi tugas dalam bekerja sama membersihkan kamar mandi ya.
Ruang tamu. Ya, di ruang tamu inilah kita seringkali menerima tamu. Tak jarang juga ya, kita menyajikan makanan atau minuman di meja tamu untuk dihidangkan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Jika tamu sudah pulang, biasakanlah untuk segera membersihkan kembali meja dan perabotan makan atau minum yang digunakan, supaya ruang tamu kita tetap bersih dan rapi. Cara bekerja sama untuk membersihkan ruang tamu contohnya, jika kalian melihat ibu kalian sedang sibuk menghidangkan makanan atau minuman untuk tamu yang datang, bantulah ibu dengan cara membereskan kembali peralatan makan atau minum yang digunakan ketika tamu sudah pulang. Dapur. Dapur ini merupakan bagian yang terletak di belakang rumah. Di tempat inilah ibu atau bahkan kita sering memasak bersama-sama ya. Namun, saat memasak kita tentunya juga mencuci peralatan dapur atau bahan makanan yang kita gunakan ya. Di dapur juga memiliki banyak sekali perabotan. Supaya semuanya tetap terhindar dari kuman dan penyakit, maka harus dijaga kebersihannya. Selain dijaga kebersihannya, perabotan juga harus ditata dengan rapi. Cara membersihkan dapur secara bekerja sama adalah jika ibu hendak memasak, bantulah ibu untuk mencuci sayurannya terlebih dahulu. Sayuran yang baru saja dibeli di pasar atau yang baru keluar dari kulkas haruslah dicuci terlebih dahulu ya. Dan kalian juga bisa bekerja sama untuk menyiapkan dan menata meja makan sebelum makanan dihidangkan atau mulai makan. Salah satu ruangan yang terkait erat dengan dapur yaitu ruang makan. Di ruang inilah biasanya kita bersama anggota keluarga yang lain menikmati waktu bersama ya, duduk dan makan bersama. Saat makan, kita tentunya sangat menikmati makanan bukan saja karena rasa makanannya, namun kita juga merasa nyaman karena hidangan yang tersaji terlihat rapi, bersih, dan nikmat sekali tertata di atas meja makan. Bagaimana cara bekerja sama untuk membersihkan ruang makan? Ini dia contohnya. Jika sudah selesai makan, berbagi tugaslah untuk membereskan kembali meja makan dan mencuci peralatan makan yang sudah digunakan. Halaman rumah. Halaman rumah ini merupakan ruangan yang paling besar ya, karena biasanya letaknya ada di paling belakang rumah atau paling depan rumah, atau juga disebut dengan pelataran. Biasanya di halaman rumah ini banyak sekali tanaman yang tumbuh. Bahkan tak jarang daun-daun ataupun bunga-bunga yang sudah kering seringkali berjatuhan tertiup angin, sehingga membuat halaman terlihat kotor. Oleh sebab itu, supaya rumah kita terlihat asri, bersih dan rapi, maka halaman rumah juga harus rutin dibersihkan ya. Cara bekerja sama untuk membersihkan halaman adalah, ini dia contohnya. Jika ayah memotong ranting pohon, bantulah untuk menyapu halaman dan mengumpulkan sampah daun-daun kering. Kalian juga bisa berbagi tugas untuk menyiram tanaman secara rutin bersama anggota keluarga yang lain ya. Kegiatan ini haruslah melibatkan semua anggota keluarga, supaya semua pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan terasa ringan. Anak-anak hebat, kalian tadi sudah belajar ya, apa saja ruangan yang ada di dalam rumah kalian. Lalu bagaimana cara membersihkan rumah dengan ruangan yang begitu banyak beserta dengan perabotan yang sangat banyak di dalam rumah. Ya, betul sekali. Kalian bisa bekerja sama. Kerja sama akan terlaksana dengan baik jika kalian mengerjakannya dengan cara berbagi tugas. Ingat ya, kerja sama dapat terlaksana dengan baik jika kalian berbagi tugas. Nah, sekarang saatnya kalian mempelajari lingkungan sekitar rumah.
Kalau tadi kalian belajar tentang apa saja yang ada di dalam rumah, kita lihat yuk apa saja yang ada di luar rumah kalian. Ya, betul sekali. Di luar rumah kalian, baik di depan, di belakang, samping kanan atau kiri, pasti banyak sekali ditemui bangunan, tempat kosong seperti sawah, atau juga batas-batas yang lain. Pertanyaan ibu, apakah kalian mengenal dengan baik bangunan di sekitar rumah kalian? Mari kita belajar bersama mengenal rumah dan lingkungan sekitarku. Anak-anak, rumah yang kita tempati memiliki batas-batasnya untuk memisahkan antar satu bangunan dengan bangunan yang lain. Apa saja ya batas-batas di sekitar rumah kita? Ada pagar, ada tembok, ada tanaman, sawah atau kebun, dan juga jalan. Anak-anak, di sekitar rumah kita juga ada tetangga. Selain kita tinggal bersama keluarga kita di dalam rumah, kita juga hidup bertetangga. Antara rumah satu dengan rumah yang lainnya, ada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di sebelah rumah kita sebut dengan tetangga. Nah, dengan batas-batas yang ada seperti pagar, tembok, jalan, tanaman, sawah, kebun, itu tandanya kita harus memiliki sikap yang baik terhadap tetangga kita. Kita harus menciptakan kehidupan yang saling menghormati, menghargai, sopan, dan peduli terhadap tetangga kita. Kalian sudah belajar bahwa untuk bertetangga yang baik, kalian perlu menjaga sikap, saling menghormati, menghargai, sopan, dan juga peduli. Lalu bagaimana dengan batas-batas rumah seperti pagar, tanaman, jalan, dan sebagainya? Ada cara untuk menjaga batas-batas rumah tersebut loh. Salah satunya adalah pagar tanaman yang seringkali tumbuh tinggi. Supaya tidak mengganggu area halaman tetangga, kita harus rutin memangkasnya ya. Dan jika kalian hendak memasuki halaman rumah tetangga, ucapkanlah permisi, izin, atau ucapkan salam terlebih dahulu ya. Oke anak-anak hebat, itu tadi materi belajar kita hari ini ya. Kalian bisa menyimpan video ini untuk referensi belajar kalian ke depannya, karena materi pendidikan Pancasila sudah Ibu rangkum dalam video ini. Untuk tugasnya, kalian silahkan mengerjakan link Google Form yang dibagikan oleh guru kelas kalian masing-masing di grup kelas ya. Dan ingat, batas pengumpulannya adalah sampai pukul 11.30 atau setengah 12. Jangan sampai terlambat mengumpulkan ya anak. Tetap semangat dan terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi.